Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Wildan Fatin Supriyono, atau yang lebih dikenal Wildan, dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus atau UMK. Nomor induk mahasiswa saya 2020-281. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu Hukum Administrasi Negara. Langsung saja kita akan menuju ke slide pertama. Istilah dan pengertian hukum administrasi negara atau HAN. Pengertian hukum administrasi negara adalah administrasi untuk sesuatu hal yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dan pemerintah sehingga negara agar berfungsi dengan baik. Dari beberapa ahli menyebutkan HAN sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan yang mengatur mengenai kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan UU. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan HAN hukum administrasi negara juga bisa mengatur mengenai kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan gubernur, presiden, bupati, dan seperti itu. Dan bisa melaksanakan juga kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lanjut ya, kita akan langsung ke slide yang kedua. Sumber hukum administrasi negara. Di sini sumbernya ada dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Tentu kita akan membahas dulu ya hukum material. Adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isu atau materi aturan-aturan hukum. Jadi di hukum material ini, masyarakat sangat mudah untuk mempengaruhi pembentukan hukum. Di sini peran masyarakat sangat perlu dan masyarakat mudah untuk membentuk hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi. Oh, juga bisa mempengaruhi isinya juga ternyata. Dua, sumber hukum formil. Sebagai sumber hukum formil yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum atau dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tepat atau tetap. Lanjut ke slide yang ketiga. Maaf. Ini dia. Kegiatan-kegiatan administrasi negara. 1. Pengembangan hukum administrasi negara. 2. Asas-asas pemerintahan atau administrasi yang baik. 3. Perbuatan dan keputusan administrasi negara. 4. Norma jabatan atau penormaan jabatan. Jadi di hukum administrasi negara bisa juga dikembangkan dengan sistem-sistem yang baik, transparan, dan juga terbuka umum untuk masyarakat. Di sini ada asas-asas pemerintahan atau administrasi yang baik. Nanti kita bahas asas-asas pemerintahan di slide berikutnya. 3. Perbuatan dan keputusan administrasi negara ini juga bisa mempengaruhi perbuatan masyarakat untuk tetap patuh membayar pajak dan patuh juga membayar bea cukai negara atau perusahaan-perusahaan rokok misalnya juga bisa tepat pada sasaran untuk membayarkan pajak bea cukainya. Norma jabatan atau norma penormaan jabatan ini bisa juga ini meliputi yaitu mengatur norma-norma yang berlaku di pejabat sehingga pejabat menjadi lebih baik atau sesuai aturan. Lanjut ke slide berikutnya ya. Syarat-syarat pelaksanaan HAN. 1. Efektivitas. Kegiatan ini harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Jadi kegiatan HAN ini harus juga tetap ditetapkan dan direncanakan sesuai tujuan yang berlaku dan berguna juga untuk masyarakat umum.
2. Legitimasi. Kegiatan administrasi negara ini jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena tidak dapat diterima masyarakat setempat. Jadi, kegiatan ini harus transparan, harus juga disampaikan ke masyarakat luas agar tidak menimbulkan keributan. Dan tujuan itu agar tidak menimbulkan masyarakat menjadi keributan karena masyarakat yang tidak mengetahui hasil yang transparan atau yang hasil yang simpang siur akan akan menimbulkan konflik. Jadi seperti itulah dampaknya. 3. Yuriditas. Syarat yang menyatakan bahwa para perbuatan pejabat administrasi tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalam arti luas. Sangat jelas semua harus patuh pada hukum. 4. Legalitas. Artinya setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus sesuai berdasarkan ketentuan undang-undang. Oh, ternyata undang-undang di sini sangat berpengaruh ya untuk melaksanakan keputusan atau perbuatan. Lanjut ke slide berikutnya. Yang kelima, moralitas. Adalah moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi sehingga perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan dan lain-lain wajib dihindarkan untuk tidak menimbulkan konflik, dan seperti ini sangat diperhatikan di masyarakat. Sudah pahamlah mengenai moralitas, yang penting jadi yang lebih baik dan bermoral saja itu. 5. Efisiensi. Hal ini wajib dikerjakan seoptimal mungkin untuk kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Jadi kita harus seefisiensi mungkin untuk mengerjakan dan dapat meningkatkan kehematan biaya dan produktivitas. Yang terakhir, teknik dan teknologi. Hal ini wajib dipakai dan untuk mengembangkan dan mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Sudah paham tentunya di aspek-aspek berikut ini. Lanjut ke slide berikutnya. Fresh Air Mason dalam Han. Istilah ini artinya fresh artinya orang yang bebas, tidak terikat dan merdeka. Sedangkan Air Mason berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Fresh Air Mason dalam cakupan luas ini berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Jadi di sini Fresh Air Mason itu kita harus mempertimbangkan, menilai, menduga, dan harus tepat, harus cerdas dalam melaksanakan hukum administrasi negara ini. Lanjut ke slide berikutnya ya. Determination the power dalam Han. Artinya, penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan atau pelanggaran resmi adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam kapasitas resmi yang memengaruhi kinerja tugas-tugas resmi. Jadi, penyimpangan dalam jabatan ini sangat dilarang dan harus ditindak melalui hukum. Dalam undang-undang jelas, setiap pejabat negara yang melakukan pelanggaran akan ditindak secara tegas. Asas-asas pelaksanaan pemerintah yang baik, asas-asas yang mengenai prosedur dan atau proses pengambilan keputusan bila mana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal demi hukum, dan mengenai kebenaran daripada fakta-faktanya yang dipakai sebagai dasar dalam pembuatan keputusannya. Lanjut. Sekian presentasi dari saya atau PowerPoint dari saya. PowerPoint ini adalah tugas pengantar hukum Indonesia, Fakultas Hukum 2020 UMK. Di sini saya mendapat pelajaran berharga dalam mempresentasikan PowerPoint ini, agar saya di pelajaran berharga yang saya alami saat ini adalah saya dapat berlatih mental untuk menunjukkan atau mempresentasikan hasil karya saya yang saya buat sendiri dan saya edit sendiri
dan saya lebih ada produktivitas untuk menjalankan hidup saya ini yang kadang gabut, kadang bosen. Terima kasih untuk pengantar hukum Indonesia dan terima kasih dan salam hormat dari saya untuk Ibu Wiwit Ariansah, dosen pengampu pengantar hukum Indonesia saya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.